Selamat datang kembali di Rekap Film Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan film tentang kisah nyata anak umur 6 tahun yang ikut bertarung melawan Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Film ini berjudul Soldier Boy dari tahun 2019. Siapkan cemilannya dan selamat menikmati. Adegan dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga di desa Rusia yang sedang duduk di tepi sungai. Mereka sedang menikmati waktu bersama. Si bungsu, Sergei Alyoshkov, sedang memamerkan dirinya yang berhasil memanjat pohon kepada kakaknya dan ibunya. Tiba-tiba jet tempur Jerman melintas di atas mereka. Sang ibu meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak. Tetapi Sergei bilang pada ibunya bahwa dia tidak takut, kemudian dia menyerang jet itu dengan ketapel. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil mengenai jet tersebut pun meledak. Namun, ketika Sergei melihat sekelilingnya, keluarganya sudah tidak ada. Sergei terbangun ketakutan dari mimpinya dan memanggil ibunya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Sergei mengira itu ibunya, dia berlari ke arah pintu, tetapi seorang wanita yang merupakan tetangganya masuk dengan panik. Dia bersyukur kepada Tuhan karena telah menjaga Sergei tetap hidup. Dia memberitahu Sergei bahwa ibunya dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Sergei yang masih kecil tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia tetap ingin tinggal di rumah untuk menunggu ibunya. Wanita itu memberitahu Sergei bahwa tentara Jerman telah menyerang mereka dan dia harus segera melarikan diri. Saat tentara mendekati rumah, wanita itu menyuruh Sergei kabur lewat jendela, tetapi dia ditembak mati sebelum bisa ikut dengannya. Sergei yang baru berusia 6 tahun kini sendirian, tanpa keluarga dan teman. Sergei menyaksikan lingkungan di rumahnya terbakar saat ia melarikan diri ke hutan. Dia memanggil ibunya namun sia-sia. Sergei kemudian lari dari sana. Setelah berlari beberapa saat, dia berakhir di tengah hutan. Anak kecil itu mulai memanggil ibunya lagi untuk datang menjemputnya. Karena dia tersesat, malam itu dia terpaksa bermalam di hutan. Keesokan paginya, kita melihatnya minum air dari sungai saat tentara musuh mendekatinya. Sergei mengetahui bahwa mereka berbahaya, dengan cepat bersembunyi di bawah akar pohon. Dia terkejut ketika seekor ular muncul di dekatnya. Sergei berusaha tetap diam, karena dia lebih takut pada tentara daripada ular. Setelah tentara itu pergi, Sergei mengambil sisa makanan mereka untuk dimakan malam nanti. Di penghujung hari Sergei mulai kelelahan. Dia belum makan layak selama 2 hari. Dia sekarang berjalan tanpa tujuan. Sergei jatuh terpincang-pincang tetapi dia tidak berhenti berjalan. Di tengah perjalanan, Sergei melihat buah beri liar, dia kemudian melahapnya. Namun saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakangnya. Hal itu membuatnya terkejut. Ledakan itu juga membuatnya menjadi pusing. Sergei mulai berhalusinasi melihat seseorang datang di belakangnya. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, dia tetap berani dan memberitahu orang itu bahwa dia memiliki senjata dan dia tidak takut padanya. Sergei berjalan terus walaupun dalam keadaan pincang, namun tak lama kemudian dia jatuh pingsan karena kelelahan. Saat dia pingsan, 2 tentara Rusia mendekatinya. Kemudian adegan beralih ke pangkalan militer Rusia tempat Komandan Kuznetsov menunggu tentaranya yang sedang patroli. Tak lama kemudian mereka datang membawa anak kecil yang sedang lemah dan terluka. Ketika tentara memberitahu Sergei bahwa mereka bukan musuh, Sergei pun mulai membuka diri dan memperkenalkan dirinya. Para prajurit tertawa ketika Sergei berjabat tangan dengan komandan, menyarankan agar dia juga memperkenalkan diri. Para prajurit merasa sayang pada Sergei, mereka kemudian mengelilinginya. Mereka memberinya minum dan makan. Bahkan komandan yang biasanya dingin pun turut serta merawat Sergei. Seorang perawat bernama Katya merawat luka Sergei. Dia terpesona oleh kepribadiannya yang ceria. Sergei memintanya menggambar tank di lukanya, karena ia ingin menjadi tentara saat dewasa nanti. Bahkan para prajurit yang terluka pun ikut berbicara dengan Sergei. Mereka merasa senang saat mengobrol dengan anak itu. Sergei terpesona dengan pistol dan lencana punya komandan. Sang komandan juga dengan senang hati menjawab semua pertanyaan Sergei. Dia juga membiarkannya bermain dengan pistolnya setelah mengeluarkan pelurunya. Sergei menunjukkan tank yang digambar di perutnya dan membanggakan dirinya sebagai seorang tentara. Sergei sembuh dengan sangat cepat. Perawat Katya meminta komandan untuk membiarkan Sergei tinggal bersama di batalion. Tetapi komandan tidak setuju, karena itu tidak akan aman. Dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Para prajurit menghabiskan waktu luang mereka bersama Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakannya makanan yang dikirim oleh keluarga jauh mereka, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang tentara pergi menemui komandan untuk meminta agar anak itu tetap tinggal bersama di batalion. Para prajurit telah menjalin hubungan dekat dengan anak itu, dan menganggapnya sebagai keluarga mereka sendiri. Kehadirannya menghilangkan stres saat berperang. Namun, sang komandan bersikeras
keras mengirim Sergei ke panti asuhan demi keselamatannya. Keesokan harinya, musuh menyerang, banyak tentara yang terluka. Sebuah kendaraan datang untuk menjemput Sergei dan membawanya ke panti asuhan. Sang komandan menyampaikan kabar tersebut kepada anak itu. Komandan memberikan sebuah pistol kayu sebagai hadiah perpisahan. Sergei kemudian memeluknya. Dia khawatir akan keselamatan sang komandan. Sang komandan luluh dalam pelukannya. Dia kemudian berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersama tentara sebagai putranya. Malam itu, para prajurit mencari pakaian tentara kecil untuk Sergei kenakan. Mereka sangat senang Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberinya pakaian. Dia memakainya dan berlari-lari, tampak seperti tentara sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya Soldier Boy. Saat Sergei sedang berlarian, Jerman melancarkan serangan udara ke batalion. Para prajurit dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka meningkat pesat. Sergei ingin berguna, jadi dia membawakan air untuk tentara yang haus. Salah satu dari mereka memintanya untuk membacakan surat yang dikirim keluarganya karena matanya diperban. Sergei ingin membantu, tapi tidak tahu caranya membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang hal-hal yang tertulis di surat itu. Sergei mengklaim bahwa sapi prajurit itu aman di rumah. Ketika prajurit itu mengatakan dia tidak punya sapi, yang lain menyuruhnya untuk mengikuti ceritanya saja dan tertawa. Dia membacakan surat semua orang dengan cara yang sama dan menghibur mereka. Di adegan berikutnya, kita melihat Katya dan komandan sedang ngobrol. Keduanya tampaknya saling tertarik, tetapi tidak mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian, Sergei memberitahu komandan bahwa dia adalah petugas ketertiban di batalion dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai petugas ketertiban. Namun, Sergei kemudian melihat salah satu pos tentara hancur akibat serangan Jerman. Komandan mengajarinya untuk melepas topinya untuk memberi hormat kepada tentara yang gugur. Keesokan harinya, dia bersikeras agar komandan memberinya misi. Dia kemudian diberi tugas untuk membagikan surat-surat untuk para prajurit. Dia menyelesaikan tugasnya secara efisien dan bahkan membuat para prajurit menari untuknya. Keesokan harinya, Sergei pergi agak jauh dari pangkalan dengan teropongnya. Saat dia bermain dengan itu, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia bergegas kembali ke batalion dan memberitahu tentara tentang temuannya. Para prajurit awalnya skeptis, tapi tetap ikut dengan Sergei. Ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka diperingatkan untuk melihat dua mata-mata Jerman bersembunyi di bawahnya. Mata-mata itu pun berhasil ditangkap. Sergei dipuji berkat kecerdasannya. Malam itu, komandan menunjukkan kepada Sergei surat-surat resmi untuk pengadopsiannya. Dia sekarang secara resmi menjadi ayah dari Sergei. Sergei mengetahui perasaan komandan terhadap Katya. Jadi, untuk membalas kebaikannya, dia membawa komandan untuk pergi menyatakan cinta padanya. Tapi keduanya melihat Katya sedang berbicara dengan pria lain. Komandan salah berasumsi bahwa Katya tertarik pada orang lain. Pangkalan kembali diserang oleh Jerman. Kali ini, Sergei membantu para prajurit dengan sekuat tenaga, dengan memasok amunisi ke para prajurit di garis depan. Tetapi para prajurit di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena terlalu berbahaya di luar. Ketika dia datang ke gudang, dia melihat komandan dan yang lainnya panik karena sambungan telepon dengan kolonel terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang putus. Sergei mengikuti tentara itu dan melihat dia terluka parah. Sergei bertanya kepada prajurit yang sekarat bagaimana cara untuk memperbaiki kabel. Sergei kemudian melakukannya sendiri. Koneksi kembali terhubung dan lebih banyak pasukan yang berhasil dipanggil. Anak berusia 6 tahun itu menyelamatkan nyawa semua orang. Kemudian, kita melihat komandan dan Katya berbicara di tepi sungai. Komandan akhirnya menyatakan cintanya. Dia meminta Katya untuk menjadi ibu bagi Sergei. Katya sangat senang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang tentara mendekati mereka dan memberi komandan sebuah surat, mengatakan bahwa mereka telah dikirim ke pangkalan yang baru. Keesokan harinya, semua tentara berangkat ke pangkalan baru bersama Sergei. Namun, dalam perjalanan, mereka melewati ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka sementara salah satu tentara yang dekat dengan Sergei tewas dalam ledakan itu. Sergei menangis lalu memeluk komandan. Mereka membawa korban yang terluka, lalu melanjutkan perjalanan menuju pangkalan baru. Ketika mereka akhirnya sampai di pangkalan baru, mereka bertemu dengan pemimpin komandan, sang jenderal. Dia juga terkesan dengan ambisi Sergei. Dia memberi selamat kepada komandan karena memiliki anak yang begitu pintar. Keesokan harinya, divisi mereka dianugerahi spanduk penjaga, begitu pula dengan Sergei.
Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika jenderal memberinya lencananya. Suatu malam, markas mereka diserang dengan brutal, komandan mereka terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangis memanggil komandan dan berusaha menyelamatkannya. Dia memanggil tentara lain, yang akhirnya berhasil mengeluarkan sang komandan. Keesokan harinya, Sergei mendekati komandan yang terluka, tangannya terluka saat mencoba menyelamatkan komandan. Anak itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari tim. Dia tidak memiliki keluarga selain mereka, dan ikut berpindah kemanapun mereka pergi dalam perang. Film berakhir saat resimen terlihat pindah ke markas lain. Sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa dia bahkan ikut serta dalam pertempuran Stalingrad, dan mencapai Polandia bersama para tentara. Dia saat ini dikenal sebagai tentara termuda di dunia, dan kisah legendaris tentang keberaniannya kini tersebar ke seluruh dunia. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.